glowing booster cell itu terjual cuma hanya 165. Tadi juga saksi menyatakan bahwa Nikita dan Doktif sejak September sampai November tidak ada memposting atau merepost glowing booster cell. Gimana Bang menanggapinya? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat siang buat kita semua. Ini sidang agenda hari ini adalah pemeriksaan. Pertama adalah tambahan bukti dari pihak tergugat. Tambahan buktinya itu adalah menyangkut putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap. Itu yang tambahan bukti dari pihak tergugat, dan sekaligus ada saksi dari pihak tergugat. Saksi dari pihak tergugat ini mau menjelaskan menyangkut masalah satu, glowing booster cell itu terjual cuma hanya 165. Jadi isu menyatakan ada ribuan glowing booster itu bullshit, itu semua isu-isu hoax. Itu yang pertama. Dan tidak ada landasannya. Ini sesuai dengan data yang ada dari pihak perusahaan. Hanya ada 165 yang terjual sejak 2023 sampai 2024. Itu yang pertama. Kedua, tadi juga saksi menyatakan bahwa Nikita dan Doktif sejak September sampai November tidak ada memposting atau merepost glowing booster cell. Tapi yang adalah bulan Desember 2024. Jadi omongan-omongan menyatakan bahwa Nikita mengadakan posting atau repost menyangkut masalah glowing booster cell itu juga hoax. Yang menjadi pertanyaan kami tadi, pertanyaan daripada pihak penggugat kepada saksi kami, banyak di luar konteks yang apa yang kita harapkan dalam kesaksian ini, dalam persidangan ini. Contohnya masalah status gaji Dr. Reja. Jelas kami tegaskan, kami tidak pernah membuktikan gaji Dr. Reja itu 6 sekian M. Tetapi itu adalah penghasilan dari TikTok dan Shopee. Jadi bukan gaji. Jadi makanya belajarlah menyangkut masalah teknologi. Supaya tahu. Ini selalu ditekankan, siapa punya gaji 6, sekian M. Yang tidak memahami sih. Zaman sekarang ini kan zaman canggih, zaman teknologi canggih. Jadi untuk penghasilan dari TikTok dan Shopee itu maksudnya bukan gaji. Itu yang pertama, ya. Supaya pahami sebenarnya, jangan masyarakat ini dibentuk opini seakan-akan bahwa itu gaji. Bukan gaji, tapi penghasilan dari TikTok dan Shopee, hasil penjualan. Itu yang pertama yang perlu kami jelaskan. Silakan. Ya, jadi saksi tadi intinya hanya sedikit ya, bahwa 165 glowing booster cell yang dijual itu hanya dijual di TikTok dan Shopee. Jadi tidak ada Lazada. Maksudnya tidak ada Lazada, di gugatannya mereka bilang Lazada. Ya. Kemudian tadi saksi juga mengatakan Nikita tidak pernah membuat suatu cerita yang baik tentang Dr. Reja. Tidak pernah mengatakan sesuatu yang baik tentang produk PT Gula Pizza. Tapi kalau menjelek-jelekkan ada, ya. Tiada yang mau saya sampaikan, ya. Hari ini kami ini sebenarnya bersyukur, ya. Kami hari ini bersuka cita kami karena sidang ini sudah selesai. Tinggal kesimpulan, ya. Kami ini advokat. Advokat itu biasa menangani perkara hukum, kasus hukum. Tapi bagi kami menangani komedi itu sangat susah. Karena kami buat komedian. Jadi setelah komedi ini selesai, kami bersyukur. Jadi tugas kami untuk berkomedi-komedi sudah selesai. Kami akan kembali ke kita kami sebagai advokat menangani perkara hukum. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Ya.
Artinya mereka harus membuktikan adanya suatu perbuatan, membuktikan adanya suatu hukum. Ya, perbuatan Dr. Reza, hukum apa yang dilanggar? Ya, dia harus buktikan nih perbuatan Dr. Reza ini A, B, C, D. Hukum yang dilanggar adalah ini. Perbuatan ini melawan hukum ini, maka itulah perbuatan melawan hukum. Tapi selama persidangan ini tidak pernah mereka membuktikan bahwa ini loh perbuatan Dr. Reza itu apa. Ya, tidak pernah mereka buktikan. Hukumnya apa juga mereka tidak pernah buktikan. Jadi perbuatannya pun tak ada, hukumnya tak ada, bagaimana dikaitkan perbuatan melawan hukum. Yang mereka bahas masalah gaji, masalah perjanjian. Ibarat film judulnya, pergi ke sekolah naik angkot. Ya, judul filmnya, pergi ke sekolah naik angkot. Ya, yang dibahas bukan proses naik angkotnya. Yang dibahas di sekolahnya, gurunya cakap-cakap, direkturnya, kepala sekolahnya naik mobil ini ke sekolah, itu yang dibahas. Sementara judulnya adalah pergi sekolah naik angkot. Mestinya ini yang dibahas, ya. Nah, itulah makanya kami katakan komedi selesai, kami bersyukur sudah selesai tugas kami berkomedi. Tapi dalam hal ini kami juga punya rekompensi, ya. Gugatan rekompensi kami itu juga sama, perbuatan melawan hukum. Ya, kami juga merekompensinya adalah perbuatan melawan hukum. Kami buktikan, ini loh perbuatan kita. Meminta uang apa M. Ya. Ini perbuatannya. Hukumnya kami kasih tahu, pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian pidana. Ya. Perbuatannya ini kami kaitkan dengan hukum ini menyatu. Itu namanya perbuatan ini melawan hukum ini. Ya, supaya kalian paham perbuatan melawan hukum. Mereka ini nggak paham ya. Oke, jadi saya cukup. Jadi ada dua hal kenapa kami mengikuti persidangan ini. Ya, pertama, kami patuh dan taat terhadap mekanisme hukum acara perdata, sehingga kami mengadili persidangan ini. Ya, kedua, bahwa menyangkut masalah gugatan balik kami atau rekompensi kami, itu sebenarnya kalau gugatan pihak penggugat kami nggak pernah anggap ini, nggak pernah ada bagi kami. Bahkan kami bilang tadi, bahkan kami menyatakan ini komedi. Capek kami menghadapi komedi. Tapi terpaksa kami melayani komedi ini karena ada dua poin itu. Pertama, menyangkut masalah bahwa kami patuh dan taat mekanisme hukum acara perdata. Karena kami digugat, kami hadirin persidangan ini. Kedua, menyangkut masalah gugatan rekompensi kami. Ini juga ada nilainya. Jadi jangan main-main. Kami bisa buktikan dengan putusan pidana yang berkeluarkan terhukum tetap bahwa kita terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan. Ditambah lagi TPPU. Jadi tanpa kami tanggapi sebenarnya ini kalau gugatan pihak penggugat kan yang kami nggak anggap ini sebenarnya. Tapi gugatan kami yang kami ajukan, gugatan balik kami, supaya tahu konsekuensinya. Dia menggugat, walaupun ini komedi, ada konsekuensi. Itu mungkin tanggapan kami. Bang, gugatan rekompensinya udah diajukan atau memang belum lagi proses, Bang? Udah sekaligus dalam persidangannya Dalam sekaligus. persidangan ini Jadi- jawaban. Iya. Jadi gini, gugatan rekompensi itu kita masukkan pada saat kita memberikan jawaban atas gugatan yang dilayangkan Nikita Mirzani sama Ismail Marzuki ke kita. Jadi setelah pembacaan gugatan, di minggu berikutnya adalah jawaban dari kita. Di situ juga kita langsung mengajukan gugatan rekompensi. Nah, sekarang tadi sudah dijelaskan sama senior-senior saya bahwa berkaitan tentang adanya gugatan ini, paling poin pentingnya adalah bahwa kita ini digugat. Dengar nih teman-teman semua, kami ini Dr. Reza Gladys digugat ketika Dr. Reza Gladys melaporkan ini ke polisi. Itu poinnya. Satu. Nah, berarti di sini ada pembelajaran untuk kita semua bahwa yang namanya perbuatan hukum itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Contoh, ketika Dr. Reza melaporkan polisi, ternyata Dr. Reza misalkan mencuri, nah itu berarti Dr. Reza melakukan perbuatan melawan hukum. Dr. Reza ini memakai haknya sebagai warga negara untuk melaporkan atas dugaan tindak pidana pemerasan pada saat itu. Nah, sekarang kita mengajukan bukti tambahan yang tadi senior kita sampaikan bahwa di sini sudah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Dr. Reza untuk melaporkan itu memang sah, inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi gugatan rekompensi balik kita adalah ketika ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Nikita maupun Ismail Marzuki, dan itu sudah dibuktikan dengan adanya putusan inkrah tadi bahwa memang ada nih perbuatan pemerasan, sehingga
Dr. Reza ini mengakibatkan kerugian, baik itu uang material senilai 4 miliar dan lain-lainnya. Mungkin tambahkan sedikit nih. Baik, dia suka sedikit. Terima kasih. Agenda hari ini bukti tambahan dari tergugat 1 dan tergugat 2 dan saksi dari tergugat 1 dan tergugat 2. Untuk agenda berikutnya adalah kesimpulan. 2 minggu kemudian putusan. Jadi mudah-mudahan 2 minggu kesimpulan, 2 minggu putusan. Mudah-mudahan aja nanti putusannya ya kita bisa lihat bersama, apa yang kita inginkan bersama bisa nanti terbukti pada saat nanti putusannya sudah keluar. Nanti kita kasih tahu media putusannya ya. Karena sifatnya kesimpulan itu melalui ikon, termasuk juga putusan.